Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti bahwa kami memerlukan pertobatan setiap waktu, untuk selalu merasakan bahwa kami manusia lemah, manusia yang butuh sekali tuntunan tangan-Mu, sehingga kami dapat kuat untuk memiliki kehidupan yang bersuni dengan kesucian. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus, dan melalui Dia kita dibebaskan dari perhambaan dosa dan bergembira akan kemerdekaan putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar, kita boleh datang ke bawah salib itu, dan disitulah kita tinggalkan beban kita. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu yang berharga yang dipolesnya agar dapat membentuk sebuah istana. Tuhan akan bekerja untuk semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Kemenangan-kemenangan berharga akan diperoleh orang-orang yang setia. Pelajaran-pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman-pengalaman berharga akan diperoleh. Khotbah di atas bukit, halaman 19 dan 20. Kristus adalah penebus yang simpati dan berbelas kasihan. Dengan kekuatannya, ia menyanggupkan pria dan wanita menjadi kuat untuk melawan kejahatan. Saat orang berdosa melihat dosa, hal itu menjadi sangat mengerikan baginya. Dia heran, mengapa dia tidak datang kepada Kristus sebelumnya? Dia melihat bahwa kesalahannya harus diatasi dan bahwa nafsu serta selera harus ditundukkan pada kehendak Allah. Bahwa dia harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah mengatasi kerusakan yang ada di dunia oleh hawa nafsu. Setelah bertobat dari pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi dosa. Dia berusaha untuk menyatakan kuasa kasih Kristus, dan dia dibawa ke dalam sentuhan pribadi dengan juru selamat. Testimonis jilid 9 halaman 151. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita sangat memerlukan pertobatan. Pada saat kita datang kepada Yesus Kristus, maka Dia akan melepaskan kita daripada segala perhambaan dosa. Dan melalui Dialah kita akan mendapatkan kemerdekaan. Dia memiliki keinginan supaya kita bertobat. Oleh sebab itu, Dia nyatakan melalui firman Tuhan apa saja kesalahan dan dosa yang kita perbuat.
Dan pada saat kita mengalami cobaan-cobaan hidup, ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kita. Tetapi cobaan yang datang kepada kita adalah membuat kita supaya lebih suci. Supaya kita dapat lebih bersih dan lebih murni. Sama seperti pada pagi hari kita pelajari. Ya, seperti batu-batu yang dipoles supaya dapat membangun sebuah istana. Kita dibentuk sedemikian rupa sempurna sangat murni adalah supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus Kristus sangat ingin supaya kita berubah. Dia nyatakan kelemahan kita, supaya kita datang kepadanya, menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan pada saat kita datang kepadanya, kita melihat kembali, kita mengingat kembali apa yang kita perbuat di waktu sebelumnya, maka kita akan heran, mengapa kita tidak datang di waktu yang sudah berlalu. Tetapi Yesus Kristus akan tetap terima kita pada saat kita datang kepadanya, bertobat di bawah kakinya, meminta kepadanya supaya kita dapat dimurnikan. Kiranya pada pagi ini kita dapat menyadari betapa baiknya kehendak Tuhan untuk membuat kita bertobat. Kiranya Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami bersyukur oleh karena segala kebaikan-Mu, segala kasih sayang-Mu kepada kami. Sehingga kami dapat menyadari selalu bahwa kami butuh untuk datang kepadamu melalui pertobatan. Kami harus berbalik kepadamu. Pimpin kami, Tuhan, berkati kami, sehingga kami dapat diubahkan. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini.